Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Beliau merupakan mubalik atau da'i Provinsi Sulawesi Tengah. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tampak cantik-cantik ini ibu-ibu. Terima kasih telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang tingkatkan iman, perkuat akidah. Iman adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati dengan penuh keyakinan kepada Allah, tidak bercampur rasa ragu, serta memberikan pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Sedangkan akidah adalah mengikat atau memperkuat dasar atau keyakinan pokok Islam yang kita jalankan sehari-hari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, yang paling berbahagia adalah mereka yang berkata La ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Hadis riwayat Bukhari. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA, yang merupakan mubalik Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol. Terima kasih Ustadz Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ustadz Bambang yang saya hormati, ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, serta seluruh pemirsa TVRI Sulteng di mana saja yang saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah hidup dan kehidupan kita tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Pertama-tama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka di TVRI Sulawesi Tengah dalam acara Mutiara Hikmah. Semoga acara ini terus eksis dan memberikan manfaat
dan ilmu kepada kita semua bagi masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa pula kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik serta alaihi. para keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Pemirsa TVRI yang saya hormati, khususnya ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nur Lolo Selatan, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar. Ya. Maka tema kita hari ini tingkatkan iman, perkuat akidah. Iya, Ustaz. Ya. Agama Islam menghimbau kepada kita penganutnya untuk memiliki iman, ya, iman yang kuat, akidah yang kuat, apalagi di era sekarang, ya, era globalisasi, era digitalisasi, ya, era di mana kita godaan, ya, begitu transparan, begitu masif, ya, di tengah-tengah lingkungan kita. Maka tema ini sangat tepat untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan bagi kita sekalian agar dalam hidup di dunia ini yang banyak godaan, yang banyak tantangan, maka kita harus memperkuat iman. Dan memang Nabi mengatakan jaddidu imanakum, perbaharuilah selalu iman kalian. Diperbaharui di sini bukan berarti gonta-ganti keimanan, gonta-ganti agama, gonta-ganti keyakinan, ya. Tetapi Rasulullah menghendaki agar kita dari hari ke hari memiliki peningkatan-peningkatan. Ya. Dalam pernyataan lain Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang hidupnya hari ini atau tahun ini sama dengan hari kemarin atau tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Nah, artinya bahwa Rasulullah menginginkan ada peningkatan, ya, ada peningkatan kualitas hidup. Ya, tentunya peran iman itu sangat menentukan. Ya, makanya di dalam beberapa ayat Allah selalu menegaskan kepada kita dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim, dalam arti melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya. Iman dan akidah ini sebenarnya sama, boleh dikatakan sama. Ya, jadi akidah itu adalah bagian dari iman itu sendiri. Ya, jadi kalau diibaratkan iman itu adalah rumah, maka bagian dari isi rumah itu adalah akidah. Nah, jadi antara iman dan akidah adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Imam Syafi'i mengatakan, ya, iman adalah at-tasdiq bil qalbi, ya, wal iqrar bil lisan, wal amal bil jawarih. Ya, iman itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh hati. Ya, jadi jangan lain di mulut, lain di hati. Lain di hati, Ustaz. Iya. Itu namanya munafik. Ya. Nah, itu. Dia bilang saya cinta kamu. Nah, ketemu sama yang lain lagi dia bilang saya juga cinta kamu. Iya, Jadi, Masya Allah. jadi tidak sesuai. Wal ikrar bil lisan, iman juga itu diikrarkan oleh lisan. Ya. Wal amal bil jawarih, ya, dan diamalkan oleh anggota tubuh.
ya, anggota tubuh. Jadi bukan cuman mulutnya mengatakan saya beriman, tapi tiba Ramadan tidak berpuasa. Iya. Ya, ada kan orang Ramadan tidak berpuasa, merokok jam 12. Orang ini dia merokok. Atau ibu-ibu, ada ibu-ibu ya makan siang tidak berpuasa. Ditanya kenapa tidak puasa? Biasa. Maksudnya berhaid. Padahal tidak berhaid. Ini. Ada juga perempuan begitu, bukan di sini, ya, di Facebook. Di Facebook ya. Nah, itu di Facebook. Ada ibu-ibu ya membohongi suaminya. Dia bilang ya suaminya minta, dia bilang anu Pak, saya lagi haid. Ini pernah suatu kejadian. Iya Ustaz. Nah, kebetulan ini musim haji. Saya pernah menunaikan ibadah haji 2006 dan 2012. Jadi ada salah satu jamaah saya perempuan itu sudah 13 hari tidak berhenti haidnya. Sudah 13 hari tidak berhenti haidnya. Lalu dia minta pendapat dan doa. Saya ini Pak Ustadz sudah 13 hari ya tidak berhenti haid. Saya langsung bilang, jangan-jangan sebelum berangkat haji Paitua minta. Iya. Ya, bohong. Dia bilang iya betul. Dia bilang betul Pak Ustadz. Saya bohongi sama punya Paitua. Kalau begitu sekarang telepon Paitua minta maaf. Karena tadi itu Iya. ya antara hati dengan mulutnya tidak sama. Ada perbedaan Ustaz. Ada ya? perbedaan. Iya. Nah, itu berarti pada saat itu dia tidak beriman. Orang beriman itu adalah at-tasdiq bil qalbi. Ya, dibenarkan oleh hatinya, wa taqrir bil lisan. Lalu ya diikrarkan dengan ucapan. Wal amal bil jawarih, ya, dan dipraktekkan oleh anggota tubuh. Itu iman itu. Jadi bukan lain di bibir, lain di hati. Lain di hati. Di hati. Yeah. Ada kan ungkapan begitu, lain di bibir, lain di hati. Itu orang munafik itu. Ya. Orang munafik itu kata Nabi ada 3 tandanya. Ayatul munafiki salasatun. Ya, tanda orang munafik itu 3. Ya, 1 ya, apabila dia berkata-kata selalu bohong. Pokoknya dia berkata-kata selalu bohong. Itu orang munafik. Tidak ada yang betul. Ya. Apabila dia berjanji selalu ingkar. Yang ketiga, apabila diberikan amanah dia khianat. Ya, dititipi uang majelis taklim, uang arisan, dia tidak pergi bayar. Iya, Masya Allah. Ada di sini begitu? Tidak ada, tidak ada. Ini yang saya bilang, ini yang di Facebook. Di Facebook. Ya, majelis taklim di Facebook. Itu. Itu tidak amanah namanya. Dititipi ya amanah tidak sampai. Tidak sampai. Nah, itu orang munafik itu. Nah, iman itu ibu-ibu sekalian dan para pemirsa TVRI Sulteng, iman itu harus kita terus tingkatkan. Sekarang ya dunia sekarang betul-betul menjadikan kita apabila hidup tanpa iman, yakin dan percaya kita akan terombang-ambing. Itu orang yang tidak ada imannya, akidahnya tidak kuat, seperti buih di lautan. Ibu-ibu lihat buih di lautan? Buih? Iya, Masya Allah. Coba lihat. Ombak ke timur, dia lari ke timur. Begitu datang ombak ke barat, dia balik ke barat. Datang nanti ke utara, dia ke utara lagi. Nanti datang lagi ke selatan, dia ke selatan. Jadi tidak ada pendirian. Itu orang yang tidak beriman. Maka tema kita hari ini, tingkatkan iman, perkuat akidah. Karena kalau iman sudah terus meningkat, mau setan dari manapun yang datang menggoda kita, kita akan tetap kokoh ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu untuk sementara. Ustadz Bambang dan ibu-ibu, mari kita hidup dengan iman, karena hidup tanpa iman sekalipun kita kaya, justru kekayaan itu nanti akan mencelakakan diri kita. Hidup tanpa iman sekalipun kita akan jadi pejabat, maka justru jabatan itu akan mengantarkan kita berbuat korupsi dan pelanggaran-pelanggaran. Makanya boleh kita lihat ada pejabat ditangkap karena berbagai macam kasus, karena pada saat dia menjadi pejabat mungkin imannya dia simpan di rumahnya, dia tidak bawa di kantor. Yang dia bawa ke kantor nafsunya. Ya. Ada orang kaya lalu tidak punya iman, maka iman itu akan membawa dia kepada perbuatan dosa dan maksiat. Makanya ada ungkapan mengatakan, harta yang dipegang oleh orang yang tidak beriman, maka harta itu akan menjadi sia-sia. Jabatan dipegang oleh juga orang yang tidak beriman, maka jabatan itu akan membawa pada perbuatan-perbuatan dosa. Oleh karena itu, apapun strata sosial kita hidup di dunia ini, jadikan iman ini sebagai pondasi, sebagai satu alat yang mengontrol dan mengawasi diri kita agar terus dalam hidup sesuai dengan koridor-koridor agama. Sekian untuk sementara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya perbaharuilah iman kalian sehingga ada peningkatan iman. Dan juga Ustadz menyampaikan bahwa iman dan akidah tidak dapat dipisahkan karena mereka insya Allah saling melengkapi. Baik, kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita di sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Tingkatkan Iman dan Perkuat Akidah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPDI MA yang merupakan mubalik atau Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon di rumah, kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur untuk bertanya. Kami persilakan. Silakan Bunda, berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartin, saya dari Majelis Taklim An-Nur Maesa, Lolu Selatan. Yang saya mau tanyakan begini Ustadz, iman itu sebagaimana kita ketahui kadang naik, kadang turun. Nah pertanyaan saya, kalau lagi turun, apa yang harus kita lakukan? Terus kalau lagi naik itu, amalan apa yang harus kita kerjakan agar iman ini tetap dalam hati kita dan tidak terombang-ambing seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Ibu Kartin. Satu lagi, saya persilakan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur. Silakan satu lagi Bunda. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Kasmila dari Majelis Taklim An-Nur, juga sebagai Ketua Majelis Taklim An-Nur. Saya hanya ingin bertanya Pak Ustadz, apa saja kiat-kiat yang untuk menguatkan iman dan menambah akidah kita? Itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Kasmila. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia,
Sebelum dijawab oleh Ustadz pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim, kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Tingkatkan Iman dan Perkuat Akidah. Ya baik Ustadz, sambil menunggu penelpon di rumah, kita jawab dulu pertanyaan dari ibu-ibu Majelis Taklim. Pertama dari Ibu Kartin ya, tentang iman ini Ustadz kan kadang naik, kadang turun Ustadz. Kemudian kalau lagi turun ini Ustadz, apa yang harus kita lakukan supaya semakin bertambah iman kita? Kemudian kalau naik iman kita, amalan-amalan apa saja yang paling bagus diamalkan Ustadz? Tafadhol Ustadz. Baik, Ibu Kartin, iman itu memang fluktuatif ya, fluktuatif, naik turun. Makanya Nabi katakan jaddidu imanakum, ya perbaharuilah selalu iman kalian. Nah, memperbaharui iman itu tentunya dengan meningkatkan iman dalam bentuk amalan. Ya. Salatnya ditingkatkan. Meningkatkan salat itu kalau kemarin kita salat wajib sudah dilaksanakan semua, ya, tambah lagi salat tahajud, salat tobat, salat tasbih, ya, salat duha, kemudian membaca Al-Quran, ya, itulah bentuk-bentuk untuk ya meningkatkan iman. Ya, jadi kalau ibarat handphone itu mungkin sudah lowbat, lowbat Ustadz ya, dicas. Kalau dicas kemudian lambat masuknya, ganti casnya. Iya. Nah, sudah diganti juga cas, kemudian sudah cas baru, kemudian HP-nya juga tidak tercas, berarti ganti sel, ya, ganti seluruhnya, ya, ganti sel ya. Berarti ya, HP-nya juga harus diganti. Ya, Masya Allah. Ya, jadi memang iman kita ini sangat fluktuatif. Ya, ada orang saat dia punya uang banyak, dia pesiar kemana-mana. Ke Majelis Taklim sudah 2 bulan, ya, sudah 2 bulan tidak masuk-masuk, tidak ada hadir, karena lagi banyak doi, ya, lagi banyak uang dia kesan kemari, ya. Tapi begitu dia pulang, habis uangnya, sudah, baru dia sedih lagi. Jadi memang iman manusia itu selalu fluktuatif, ya, kadang naik, kadang turun. Tetapi ketika kita mau stabil, ya, tidak naik turun, artinya stabil, ya tadi itu, tingkatkan terus dengan cara jaga sholat berjamaah. Ya, kalau kita orang Islam, umat Islam, ya tentunya sholat, ya, sholat berjamaah, ya, baca Al-Quran, ya, jangan nanti baca Al-Quran bulan Ramadan. Ada orang kan nanti baca Al-Quran Ramadan, atau pada saat sudah ditagih terus utangnya, baru dia baca Al-Quran menangis, ya. Karena orang sudah hari-hari bawa WA ini, malah satu hari berserah, dia jam 12 malam bawa WA, bagaimana utang. Jadi sebelum ditagih, ya sudah ditingkatkan memang. Yakinlah bahwa ketika kita sudah melakukan perintah Allah, ya, dengan baik dan benar, saya yakin dan percaya masalah sebesar apapun itu pasti kita akan diberikan solusi. Inna ma'al usri yusran, ya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian yang lebih hebat lagi ketika Allah katakan may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang sudah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusannya. Bayangkan urusan apapun dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan dia oleh Allah
rezeki yang dia tidak sangka-sangka. Subhanallah. Itu orang beriman bertakwa. Kemudian Ibu Kasmila Ya, Amal. Ibu Kasmila, tentang apa saja Ustadz kiat-kiat kita untuk menambah iman dan akidah ini Ustadz. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini Ustadz perlu ada, seperti Ustadz sampaikan, ada cas seperti HP. Ya tadi itu. Iya. Ya, bahwa laksanakan ya. Kita sebagai umat Islam ini ada dua pondasi, dua hal yang harus kita jaga dan terus amalkan. Apalagi kan namanya Kasmila Amal, harus banyak beramal ya. Satu, rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ya meliputi mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian yang kedua, rukun iman. Ya, iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya. Ya. Nah, ini penting saya tegaskan bahwa iman kepada kitab-kitab yang dimaksud itu adalah iman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, bahwa ada sebelum Al-Quran itu namanya kitab Zabur, ya, kepada Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu. Kemudian kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini makanya kita dilarang ya menjelek-jelekan agama lain. Tidak boleh kita menjelek-jelekan agama lain, menjelek-jelekan suku lain. Ya, bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini dengan banyak perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan warna kulit, perbedaan tinggi pendek. Coba kalau sama semua, agama sama, suku sama, ya, tinggi juga sama, gitu, tinggi sama, maksudnya tinggi semua, tidak ada yang pendek. Iya. Tidak ada yang pendek, sama semua tinggi semua. Itu mau ambil yang di bawah itu bagaimana? Nah, kita kan butuh juga orang pendek. Dengan banyaknya agama, alhamdulillah banyak libur. Iya, Masya Allah. Coba kalau agama satu. Betul tidak? Coba agama kalau cuma satu. Tidak banyak libur. Ini kita agama banyak. Alhamdulillah banyak libur. Begitu hari raya Nyepi, agama Hindu, libur juga Taurat. Padahal ini hari raya Nyepi ini, hari rayanya Hindu. Hindu, iya. Begitu agama Buddha merayakan juga Waisak, libur juga orang. Betul? Iya, Masya Allah. Begitu agama Kristen ya merayakan hari rayanya Paskah, ya, kemudian ada kenaikan Isa Al-Masih, ada turunnya Isa Al-Masih, kemudian Natal, ya, tambah cutinya. Itu luar biasa gitu. Jadi banyak agama, banyak libur. Coba kalau suku cuma Kaili. Ya, Coba suku, tidak ada suku lain, Kaili semua. Kami ke Korea Selatan, makan kelor lagi di sana. Ya, kami pergi jalan-jalan ke Australia, makan kaledo lagi di sana. Karena orang Kaili juga orang. Iya, Masya Allah. Saya yakin kalau cuma makan kelor terus hari-hari, ya, makan kelor, kaledo, kelor. Saya yakin 3 bulan stroke. Iya. Kenapa? Karena itulah Allah tadi menjadikan kita ini banyak agama, banyak suku, sehingga varian-variannya juga banyak. Dengan adanya Gorontalo, kita rasakan Binte Biluhuta. Dengan adanya Makassar, kita rasakan Coto. Coto, iya, kan Masya begitu Allah. Makassar. Dengan adanya Pangkep, ya, kita rasakan sop saudara. Dengan adanya Padang, ya kita rasakan itu rendang.
Iya. Ustaz Bambang sudah rasakan rendang. Alhamdulillah. Nah, Iya, Masya Allah. orang Padang punya itu, Iya. bukan orang Kaili. Iya, Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi itulah Bapak Ibu para pemirsa TVRI. Jadi kita sebagai umat Islam ya perkuat saja iman kita, dalam arti kita sebagai Muslim, sebagai orang Islam ya laksanakan itu perintah Allah itu, tidak usah kita usil dengan agama lain. Ya, tidak usah kita endo, ya bahasa Palunya itu endo dengan orang lain. Iya, Masya Allah. Urus-urusmu, ya, jangan urus orang lain, ya, gitu. Jadi kita konsen fokus saja agama Islam, konsen dengan ajaran agamanya. Yang agama lain juga begitu, masing-masing fokus melaksanakan perintah agamanya, karena saya yakin tidak ada satu agama pun di dunia ini menyuruh umatnya, kau bunuh itu anu itu. Ya, kau bunuh itu orang, misalnya orang Islam, kau bunuh itu orang non Muslim, tidak ada. Atau non Muslim disuruh oleh agamanya, bunuh itu orang Islam. Saya kira tidak ada. Ajaran keimanan, akidah, fokus mengajarkan dua hal ini, baik tentang iman, tentang akidah, semata-mata mengajarkan kepada kita bagaimana kita fokus melaksanakan perintah agama. Kita mengenal Allah sebagai seorang Muslim, sebagai zat Tuhan yang Maha Esa, la ilaha illallah, kita fokus pada hal tersebut tanpa kita menjelek-jelekan ya keyakinan atau agama yang lain. Saya kira seperti itu Ustaz Bambang. Ya, baik Ustaz. Kemudian kita melihat tentang iman dan akidah ini Ustaz. Kita melihat ada beberapa aliran yang sesat, kemudian ada juga yang mengaku sebagai nabi baru ini Ustaz. Jadi seperti apa kita melihat iman dan akidah kita ini agar tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat dan adanya nabi-nabi baru ini Ustaz. Betul. Ya, tafadhol Ustaz. Ya. Jadi ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur serta pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, kita ikuti saja apa yang sudah ada, yang sudah dikerjakan oleh umum. Jangan lagi mengikuti ajaran-ajaran baru. Iya, Masya Allah. Ya, jadi kalau ada orang datang kepada kita, sekalipun dia hafal katakanlah Al-Quran, hafal hadis Nabi, tetapi kalau mengarahkan kita untuk meninggalkan ajaran-ajaran umum yang sudah selama ini kita laksanakan, kita ikuti, lalu berpindah kepada satu aliran atau keyakinan yang lain, jangan diikuti. Ya, contoh misalnya setiap Ramadan, ya kita ikuti saja puasanya pemerintah. Itu. Kalaupun tidak pemerintah ya Muhammadiyah. Iya. Itu. Dua itu saja. Nah, jangan lagi mengikuti, oh sudah saya mau ikuti anu itu. Ya, apa dia ini jangan. Ikuti saja pemerintah. Ya, atau oh saya tidak suka pemerintah, Muhammadiyah. Puasanya Muhammadiyah. Itu. Ya, itu yang cocok dengan negara kita Ustaz. Ya. Jadi ikuti yang umum. Nah, jangan mengikuti yang di luar dari umum tersebut. Nah, sama dengan sholat taraweh. Sudah. Yang tidak suka 20 ya ikuti 8. Jangan lagi taraweh cuma 4 rakaat. Ini ada cuma 4 rakaat. Iya. Habis coba dia pulang, ditanya kenapa cuma 4 rakaat, itu sesuka saya. Iya. Nah, ini kan aliran-aliran yang tidak jelas. Ya. Ada juga yang berpuasa cuma 3 hari. 1 hari di awal, 1 hari di tengah, 1 hari terakhir. Terakhir, ya, Masya Allah. Baru dia bilang saya 1 bulan juga. 1 bulan bagaimana? Nah 1 bulan itu dalam ajaran Islam itu 29 hari atau 30 hari. 30 hari, ya. Ini. Kalau 3 hari bukan 1 bulan namanya itu. Jadi berpuasa itu kalau bukan 29 hari, 30 hari itu namanya 1 bulan dalam ajaran Islam.
Nah, kan begitu. Nah, jadi ikuti yang umum. Jadi ibu-ibu memang di akhir zaman itu akan banyak nanti bermunculan ya pemikiran-pemikiran baru ya. Kalau pemikiran baru itu masih sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh sebagian besar, maka bagus. Tapi kalau tidak, jangan diikuti. Ini hati-hati ya. Nah, makanya jangan kita karena datang orang ini ganteng, oh ganteng ini, wah ini ganteng yang bakasian ustadznya ini, wah sudah ikuti. Padahal Ustadz Doyo. Nah itu ya. Ya jadi melalui Mutiara Hikmah ini saya menghimbau kepada Ibu Majelis Taklim dan seluruh masyarakat, jangan mudah mengikuti ajaran-ajaran baru, dan juga jangan mudah terprovokasi dengan kejadian-kejadian. Ya, kita harus tetap kepala dingin ya, pikiran dan hati kita harus tetap bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah ini memang berbeda-beda. Tetapi Nabi katakan al-ikhtilafi ummati rahmah. Ya, perbedaan di kalangan umatku justru itulah rahmat. Saya kira itu Ustadz. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Tingkatkan Iman, Perkuat Akidah bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPDI MA yang merupakan mubalik atau Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sambil menunggu penelpon kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Nur, Kelurahan Lolu Selatan, Kecamatan Palu Timur untuk bertanya. Silakan Bunda, tafadhol. Ya, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niketut Suryani. Saya membersamai ibu-ibu Majelis Taklim An-Nur. Kebetulan saya merupakan pengajar tahsinul Quran dan tahfizul Quran di Sekolah Al-Quran Palu, dan saya membersamai beberapa majelis taklim dan halakoh-halakoh Quran. Yang jadi pertanyaan saya, karena saya merupakan seorang mu'alaf, jadi pertanyaan saya, bagaimana cara atau kiat bagi seorang mu'alaf untuk mempertahankan iman dan akidah Islamnya, dan apa kiat-kiat kita untuk menanamkan akidah kepada seseorang itu sejak dini. Demikian Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Baik Ustadz, kita jawab dulu pertanyaan dari Ibu Niketut Suryani, seorang mu'alaf ini. Luar biasa Ustadz, telah hadir di Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah. Pertanyaan Ustadz, sebagai seorang mu'alaf tentunya bagaimana cara mempertahankan iman dan akidah ini Ustadz, agar tentunya tidak goyang. Kemudian seperti apa kita memberikan pelajaran akidah dan iman kita kepada mungkin saudara-saudara muslim kita yang mungkin ada yang baru masuk Islam atau mengajarkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Tepat Ustadz. Ya. Makasih Ibu Niketut Suryani ya. Iya. Mempertahankan akidah yang sudah kita percaya, kita anut, ya tentunya terus-menerus melaksanakan ya, perintah agama, ya, agama apapun yang kita anut. Tanpa yang saya katakan tadi, tanpa menjelek-jelekan. Ya, karena fakta di dunia ini ada orang Islam keluar dari Islam, ada yang tadinya bukan Islam masuk Islam, itu sudah terjadi di mana-mana. Nah, maka harapannya ketika sudah masuk dalam agama Islam, Ibu Niketut Suryani tentunya
laksanakan tadi itu yang saya katakan rukun Islam. Ada rukun Islam, Ustaz, Ada ya? rukun Iya. Islam. Jadi rukun Islam itu karena itulah dasar kita. Ya, kita sebagai orang Islam dalam kehidupan sehari-hari harus melaksanakan rukun Islam itu. Yang tadi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, ya. Nah, sholat itu kecuali yang kayak ibu-ibu ya haid, kemudian ya masih anak-anak di bawah 7 tahun, ya, karena kita untuk ajaran Islam itu sholat sejak umur 7 tahun. Perintahkan anakmu sholat umur 7 tahun. Ketika 10 tahun tidak sholat, cambuk. 10 tahun, Bu. Iya. 10 tahun. Nah, bagaimana Pai tua umur 50? Iya. Ya, tidak Masya sholat, Allah. kira-kira lihat apa ini? Iya, Masya Allah. Umur 10 tahun tidak sholat, dicambuk. Dicambuk, iya. Nah, kalau sudah lebih dari 10 tahun, ya. Nah, memang Nabi tidak mengatakan dicambuk atau apa, tapi berarti lebih berat. Nah, itu. Kemudian tadi zakat, ya, infak sedekah. Kemudian puasa dan haji bagi yang mampu. Nah, tapi untuk haji ini perlu saya jelaskan sedikit bahwa saya kira semua kita ini punya kemampuan. Ketika kita punya niat dan kemauan, mampu kita. Yang terjadi selama ini sampai tidak berangkat haji karena tidak ada kemauan. Ada orang membeli oto, Iya. nah oto lebih mahal daripada haji. Oh, saya tidak Pak Ustadz, cuma cicil. Oh iya, DP-nya berapa? 60. Sudah lebih dari haji. Pendaftaran haji kan cuma 25.500.000. Iya. Jadi sebenarnya mampu, cuma kemauan yang belum ada. Karena yang ada kemauannya beli oto dulu, ya, atau bangun rumah dulu, seperti itu. Nah, jadi tantangannya begitu Ibu Niketut Suryani. Jadi memang pasti godaannya banyak. Banyak godaannya, ya, tapi tadi itu namanya kita harus terus meningkatkan iman, terus perkuat akidah, ya, laksanakan semua tadi itu. Ya. Kemudian ada firman Allah yang mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kalian takut kepada Allah jika meninggalkan anak keturunan yang lemah imannya, lemah ekonominya, lemah pengetahuannya. Nah, jadi kita ini harus betul-betul iman itu seperti tema tadi sudah pas, tingkatkan. Jadi semua ini perintah agama itu tingkatkan. Nah, karena kalau sama saja Nabi bilang rugi. Ya, saya kira itu Ibu Niketut Suryani, ya. Jadi pertahankan terus. Kalau kita sudah melaksanakan perintah agama dengan baik, saya yakin dan percaya mau setan dari manapun tidak akan bisa menggoda kita. Terima kasih Ustadz Bambang. Iya. Iya, baik Ustadz. Kemudian seperti apa kalau kita melihat era digital seperti Ustadz? Ya. Anak-anak kita seperti Ibu dikatakan Ibu Niketut tadi, beliau juga merupakan salah satu pengajar tahfiz Quran. Jadi seperti apa kiat-kiat kita untuk anak itu lebih mencintai Al-Quran ini Ustadz? Ya. Apalagi sekarang juga ada Al-Quran digital. Seperti apa Ustadz? Ya, tafadhol. Jadi digitalisasi itu tidak bisa kita hindari. Jadi tidak bisa kita mengatakan, wah ini kenapa juga ini tidak perlu ada HP. Tidak bisa. Kita harus punya handphone, kita harus punya alat-alat aplikasi-aplikasi. Nah, tinggal sekarang anak-anak kita harus dipagari, ya, dan dididik, diperkenalkan dengan digitalisasi yang agamis. Iya. Nah, misalnya bahwa oh ini bisa kamu buka, ini tidak boleh. Nah, ini ya jadi diperkenalkan, ya, bukan dijauhi. Ya, karena kalau dijauhi nanti dia main sembunyi-sembunyi. Iya. Nah, main sembunyi-sembunyi. Nah, jadi ini sekarang harus apapun harus kita ikuti, tapi dengan koridor harus dipagari, dibatasi dengan yang sesuai ajaran-ajaran agama. Nah, jadi kembalinya lagi kepada kita.
bukan kita menolak, jangan ditolak. Ini tidak bisa ditolak ini. Ya, bahwa hari ini sampai ke depannya itu akan semakin meningkat. Ya, sekarang orang mengirim uang tidak perlu lagi ke ATM. Dia cukup ambil HP, kirim, baru dia telepon anaknya. Nah, habis sudah transfer uang, bayang? Orang sekarang transfer uang hanya main duduk. Kan begitu ya? Sekarang jadi luar biasa ini sekarang. Yang tidak bisa sekarang ini mungkin yang belum ada, ya, melahirkan. Iya, Masya Allah. Melahirkan tidak perlu ke rumah sakit, ya dulu saja, ya. Ya kan, tapi mungkin setidaknya ke depan ini eranya akan semakin canggih. Ya, mungkin ada teknologi lagi Ustadz ya. Akan Semakin ada canggih. lagi. Ya. Ya, dulu kan tidak ada itu video call. Coba sekarang kan sudah video call. Dulu kan masih ingat SMS, baru MMS, MMS ya, baru pager. Yang kenal pager ya? Nah, pager. Baru apa lagi itu? Sesudah pager itu ada apa lagi namanya itu? Sebelum WA itu, sebelum WhatsApp itu. BlackBerry. Ya, BlackBerry. BB. Ya, melalui BB. Habis itu naik WhatsApp. WA juga waktu itu belum ada video call. Ya, kemudian muncul video call. Ya, kemudian hanya 1G. Ya, kemudian 2G. Ya, muncul 3G. Ya, muncul lagi 4G. Ya, sekarang sudah 5G. Nanti besok 6G, 7G, 8G, 9G, 10G. Nah, seperti itu. Iya, Masya Allah. Itu teknologi, nggak bisa dihindari. Iya. Baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah TVRI Sulawesi Tengah. Karena Ustadz mengingat durasi waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan sekaligus doa Ustadz. Baik. Tafadhol Ustadz. Ibu-ibu Majelis Ta'lim An-Nur dan seluruh pemirsa TVRI Sulteng di mana saja, saya sampaikan kembali bahwa pentingnya iman dan akidah itu. Karena kita menjadi orang baik atau menjadi orang yang buruk dengan perbuatan kita, itu tergantung iman dan akidah kita. Kita mau masuk surga atau masuk neraka, juga itu tergantung kepada iman dan akidah kita. Maka oleh karena itu, sebagai muslim, maka saya mengajak kepada kita, mari kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus memperkuat dan melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya, sehingga dengan demikian maka akidah kita itu pasti berada dalam koridor yang benar. Kemudian mari kita sesama umat manusia untuk terus menjaga dan menghormati, karena memang Allah menciptakan kita ini berbeda-beda. Beda agama, beda suku, beda warna kulit, beda etnis, ya. Sekalipun itu berbeda, maka mari kita tetap menjaga kerukunan ini dengan baik agar hidup kita aman, nyaman, bahagia dan sejahtera. Terima kasih kepada TVRI Sulteng. Ya, semoga insya Allah acara Mutiara Hikmah ini akan terus menjadi acara yang menebarkan dan memberikan manfaat. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.